Hai guys, balik lagi ke channel Turaber. Kali ini Turaber lagi ngedatengin tempat kopi yang asik banget buat nongkrong sekaligus kumpul bareng teman-teman, tepatnya ada di Jalan Ahmad Dahlan. Dan bener banget, kita lagi ada di Kopi Muja. So, bentar lagi kita akan langsung ngobrol sama ownernya bagaimana mereka membuat Kopi Muja ini menjadi seperti sekarang. So, let's go inside. Sudah bersama dengan owner dari Kopi Muja. Tepuk tangan dong netizen dong. Oke, mungkin sebelumnya boleh diperkenalkan diri dulu kan, dari nama panjang, terus umur kalau mau disebutkan, terus sebagai apa sih di Kopi Muja? Perkenalkan, nama saya Ihsan, umur sekarang 24 tahun. Saya di sini selaku sebagai owner di Kopi Muja. Halo semua, perkenalkan nama gue Fahmi, sebagai owner juga. Nah, sebelum kita mau tanya dulu nih Kak, terus background tadinya tuh apa sih sebelum jadi owner dari Kopi Muja itu sendiri? Oke, kalau gue dulu sempat kuliah di Malaysia, gue ngambil bisnis, cuman majoringnya tuh Islamic Finance, mungkin rada nggak nyambung sama sekarang. Tapi ya takdirnya mungkin gue di sini. Kalau gue sendiri sih sebelumnya pendidikan di Australia, di Melbourne. Buat jurusan pun bisnis internasional. Nah, tapi sebelum akhirnya membuka si Kopi Muja ini sendiri, kegiatan kalian berdua apa? Kalau dari gue sih sebelumnya sempat kerja dulu di Melbourne itu. Jadi pernah jadi corporate juga di kantor bagian accounting finance untuk government tax. Terus setelah hampir 1 tahun dan akhirnya memutuskan untuk pulang. Dan setelah itu pada saat sampai di Indonesia, gue dan kakak kita bikin startup, dan itu startupnya untuk lebih ke consulting untuk expatriat. Setelah itu sharing-sharing mengenai F&B dengan Mas Fahmi dan partner yang lain, dan akhirnya kita mulai buka lah si coffee shop kita, Kopi Muja ini. Kalau gue dulu kayaknya lumayan panjang dan rumit. Dulu waktu sejak kuliah sebenarnya udah suka bisnis. Gue waktu kuliah sempet kayak jualan green tea gitu, Thai tea, itu gue bikin di kamar, terus gue bawa ke kampus, ke kantin kampus, terus gue jual-jualin. Terus sempet juga sewa-sewa mobil di sana, gue penyewa mobil, cuman nggak lama karena mobilnya rusak akhirnya, cuman sebulanan, 2 bulan doang. Terus sempet magang juga di sana, di Malai. Terus waktu lulus sempet kepanggil interview atau mungkin udah keterima kerja kali ya. Terima kerja, cuman kayaknya kurang cocok. Akhirnya gue balik ke sini. Tapi kita ngomongin sekarang, lu kan punya bisnis F&B di kopi nih ya kan? Lu berdua suka minum kopi apa enggak sih? Basically sih kalau kopi udah keseharian juga lah ya. Tiap hari kita minum kopi. Kalau nggak minum kopi sehari tuh kayak ada yang kurang gitu loh. Jadi awalnya sebenarnya emang kalau dari gue pribadi ya, gue emang dari dulu suka kopi juga. Ternyata ya dari teman-teman di sini juga ya suka kopi, jadi kita berawal dari ngopi bareng dan jadilah si Kopi Muja ini. Kalau gue anak kopi banget sih sebenarnya. Kopi banget loh. Kopi susu tapi ya. Suka kopi cuman nggak terlalu ngulik. Oke. Tapi kalau favorit lu berdua apa nih? Favorit? Masih kopi susu lah ya. Masih kopi susu. Hot cap sih, hot latte sama kopi susu lah. Oke, tadi kita udah tanya background dari kakak-kakak ganteng dua ini di sini. Oke, kita mau nanya sekarang tentang Kopi Muja ini sendiri ya. Sejak kapan sih didirikan? Muja itu buka tanggal 28 November 2019. 2019. Jadi beberapa bulan sebelum pandemi kalau tanggal bukanya ya. Oke. Gitu. Tapi boleh diceritain sedikit nggak sih soal seluk-beluknya, panjang dulu apa sih? Seluk-beluk sebenarnya lahirnya pas bulan Maret tahun 2019. Iya. Itu kita udah mulai ngobrolin kayak konsepnya mau kayak gimana. Terus along the way sampai bulan November baru kita buka. Nah, kita mau tahu nih Kak, kenapa sih namanya Kopi Muja? Nah, dari Kopi Muja pun juga kita butuh waktu cukup lumayan lama ya, take times. Jadi kita ada beberapa referensi nama dan akhirnya mengerucut dengan nama yang simple and smart dan gampang diingat sama orang, yaitu Muja. Muja pun mempunyai arti. Yang pertama, mencintai, memuji, menyukai, mengagumi. Jadi kita pengen mengajak nih teman-teman semua buat ke Kopi Muja itu buat para pemuja kopi.
Karena selain dari signature kita pun juga kita bisa memberikan beberapa option-option dari food and beverage yang lain untuk para pecinta kopi dan yang buat suka nongkrong buat anak muda. Konsep dari Kopi Muja ini sebenarnya, oke kita mulai dari interior dulu kan ya. Ini konsep interiornya ini gimana sih? Karena kan kalau kita lihat kayaknya clean aja nih kita. Ya, sebenarnya tadi yang udah dijelasin sama Mas Isan, konsep yang kita bawa tuh garis besarnya simple and smart. Ya. Jadi kalau bisa dibilang ya konsepnya sebenarnya yang simple sama yang kelihatan smart. Terus kenapa banyak kaca dan lain-lain itu karena sebenarnya kita pengen kelihatan humble. Karena kan orang dari luar bisa lihat, kayak nggak terlalu menutup diri dari dunia luar, seperti itu sih. Kalau dari menunya sendiri gimana nih? Dari kopi dan makanannya mungkin minuman, food and beverage sebenarnya? Kalau sebenarnya kalau untuk minuman, kopi hampir sama dengan coffee shop yang di daerah Jakarta Selatan, cuman kita punya beberapa menu yang lumayan unik lah bisa dibilang. Walaupun kita bawa nama branding kopi kayak Kopi Muja, cuman salah satu menu yang paling laku di sini tuh sebenarnya susu Muja. Susu Mujanya kita yang kita jual. Jadi itu bisa dibilang salah satu poin unik juga dari Kopi Muja. Kalau misalnya dari segi sales atau penjualan, yang paling signature-nya nih yang orang-orang sering beli ini apa sih? Buat sekarang sih masih di minuman kita sih ya, di signature kita. Jadi di signature kita tuh berawal dari 3. Yang pertama itu ada kopi susu Muja, dan juga dari Everglow. Everglow itu campuran dari americano, soda, dan sirup strawberry. Nah, dari 3 komponen ini kita jadi berkembang. Dengan bertambah, ada sekarang tuh tropical tea, Muja blueberry, kopi susu strawberry, kopi susu pisang. Nah, kalau misalnya menurut lo berdua sendiri sebagai owner, apa sih yang membuat coffee shop lo ini berbeda dengan tempat lain? Kalau dibilang berbeda, bisa dibilang dari pemilihan nama, itu agak Indonesiana, sangat Indonesiana, bahkan kata Muja, terus dari lokasi juga. Kayaknya kita lumayan menang juga di lokasi, terus dari segi pricing, dari segi menu, walaupun kita bawa branding kopi, cuman kita jual susu juga, kita jual teh juga, terus kopi susu rasa-rasa, ada rasa pisang, strawberry, bahkan nanti kayaknya mau keluar rasa nangka. Rasa nangka. Terus yang unik lagi dari Muja itu di sini banyak komunitas. Jadi kita mainnya di community marketing lah. Komunitasnya apa aja tuh Pak kalau boleh disebutin? Ada motor, sepeda, lari, terus ada komunitas pengusaha juga, macam-macam sih. Apa sih yang membuat lo berbeda itu dengan strategi marketingnya seperti apa? Oh, balik lagi ke yang tadi, biasanya kan orang dia punya strategi marketing tuh dari produk nih. Ya. Dia pengen orang datang ke coffee shopnya tuh karena produknya yang menang. Cuman karena kita lihat kalau sekarang ini udah banyak juga coffee shop, terus menunya juga rasanya ya kayak gitu juga. Kenapa nggak kita mainnya di community marketing? Jadi kayak mungkin kalau gue ngajak satu orang dari anak sepatu, terus besokannya dia bisa ngajak teman-temannya, dan itu kayak jadi domino effect gitu loh. Mau tahu nih Kak, kan pasti ada ups and downs-nya nih kalau lu bikin bisnis kan? Betul banget. Nah, lu pernah gak sih berantem sama customer? Mungkin ada customer yang komplainnya, aduh, bikin pusing gitu. Paling yang awal-awal Muja ya, boleh di-share. Jadi kita waktu awal sebelum pandemi, kita pernah viral. Mungkin buat beberapa orang ada yang pernah tahu, kita pernah viral di Twitter. Jadi pada saat itu tuh ada customer, dia itu sedang datang ke Muja, mungkin barista kita pun juga itu part-time barista. Dengan pertemanannya yang segala macam, dengan circle-nya dia, mungkin terlihat pada saat si customer itu kan di sini kan sistemnya di Muja tuh ada orang langsung payment, clear payment ataupun yang open bill kan. Di sini kalau misalkan open bill harus menuliskan namanya dulu. Pada saat itu mungkin si barista kita lupa menamakan si kliennya tersebut, si customernya. Dan karena hektik juga, dan barista itu pun juga biar gampang diingat nih yang pakai baju kuning, mungkin agak terlihatnya seperti gimana ya kata-katanya? Agak melambai. Jadi ditulislah dengan namanya dan si baju kuning itu. Tapi pada saat itu, pada saat close bill, barista kita pun juga mungkin mengaku karena salah, biar ingatlah sama si customernya yang mana, dicoret tuh namanya dan meminta maaf juga. Tapi gara-gara itu mungkin si customer pun juga tersinggung segala macam, difoto lah dengan hashtagnya bencong kuning. Abis udah gitu viral banget. Itu kita mungkin awal pertama kalinya Muja cukup ramai itu karena itu juga. Itu mungkin kita pertama kali
main di sosmed buat F&B sendiri, sekali kita refresh itu mungkin 1 menit ada 20 komen, 30 komen. Kita itu dikejar sampai semua orang sampai ke sini gitu loh. Sampai kita pernah malam-malam itu jam 12 malam, ada orang mungkin cukup viral ya, sampai orang tuh mau niat datang ke lokasi kita pakai mobil Panther hitam jam 12 malam teriak-teriak di depan Muja dengan bilang, gua bencong nih, bencong kuning, mau apa lo? Sebenarnya kita sudah mengklarifikasi, kita minta maaf juga, mungkin ada kesalahan dari karyawan kita, mungkin hilaf segala macam, dan customer yang bersangkutan pun juga sudah memaafkan. Tapi mungkin ada beberapa pihak yang masih pro and kontra lah. Tapi semenjak itulah kita lumayan banyak diomongin juga ya. Tapi selama COVID ini lo ada strategi yang beda nggak sih, kayak mungkin ada promo atau apa untuk overcome orang untuk datang lagi ke sini? Pas COVID sebenarnya kita nggak pernah tutup ya. Kita buka tiap hari walaupun nggak ada orang ke sini tetap buka. Terus strateginya yang beda itu karena kan gue kan orang Makassar ya. Partner gue juga satu orang Makassar. Jadi kita lumayan punya banyak teman lah di Makassar. Nah itu salah satu strateginya itu kita buka open PO buat ke Makassar. Itu juga lumayan laku. Terus kita bikin botol literan. Oke, tadi kita udah ngomongin soal pernah berantem sama customer apa enggak. Tapi gue kepo banget nih Kak, pernah nggak sih berantem sama sesama owner kita? Oke, kalau buat Kopi Muja sendiri sih kita buat ownership kita berempat ya di sini. Kalau buat debat paling ya lebih tepatnya. Kalau buat kayak berantem baku hantam kayaknya hampir kali ya, tapi nggak jadi ya. Tapi so far sih kita nggak pernah ada sampai kayak gitu, sampai berantem. Paling kita di sini kan berempat, kita punya idenya masing-masing. Gimana sih biar Kopi Muja sendiri tuh bisa semakin berkembang, semakin keren buat anak muda, dan bisa makin orang banyak yang tahu lah mengenai Kopi Muja. Tapi di balik itu semua paling kita hanya perdebatan aja. Pengalaman terbaik apa yang pernah terjadi di Kopi Muja? Yang kita dapetin pasti buat di Kopi Muja itu kita dapetin keluarga. Karena selain dari ownership kita, teman-teman di sini, kita dengan karyawan pun juga merasakan kekeluargaannya. Karena pertama, pada saat COVID itu kita benar-benar merasakan up and down-nya tuh luar biasa. Pada saat awal-awal COVID itu mungkin sebulan pertama kosong ya, bener-bener kosong. Itu Jakarta yang mungkin teman-teman tahu itu udah bener-bener kayak zombieland lah, bener-bener sepi. Tapi kita tuh gimana sih memutar otak? Karena kita pun juga nggak mau nih nyerah Muja buat tutup ataupun kita misalkan close tapi cuma setengah hari. Kita tetap pada saat selama COVID itu buka tiap hari full time, karena kita juga masih mempunyai harapan gimana sih biar mendapatkan customer untuk idenya, biar kita pun juga masih bisa survive gitu loh. Dan ternyata buat mendapatkan karyawan maupun tim yang solid itu agak sulit juga. Dan bersyukurnya kita di sini bisa mendapatkan tim dan juga karyawan itu seperti keluarga. Jadi kita jatuh bangun bareng-bareng, kita pun juga merasa kayak saling menyemangati, dan ternyata hampir 10 bulan di awal COVID itu kita bisa bangkit lagi. Dan menurut saya sih, dan tim kita sebuah achievement juga ya Mas ya. Muja bisa sampai sekarang ini, dan mudah-mudahan kalau emang berjalan lancar, tahun ini kita akan menambah 2 atau 3 cabang lagi Kopi Muja. Amin. Nah tapi ngomongin soal kekeluargaan, kayaknya tadi ada sekolah sempat ada antar customer jadi keluarga juga tuh. Oh iya. Itu kejadian unik yang bisa diceritakan mungkin. Bener. Stranger dan stranger ketemu, cinloknya di Muja nggak nyampe 1 tahun dan mereka akhirnya menikah. Jadi buat teman-teman yang jomblo mungkin bisa menemukan jodohnya di Kopi Muja. Jadi bisa mampir-mampir ke sini juga, siapa tahu ada mau jodohnya di sini. Karena kaca-kaca semua ya, jadi dari setiap betul. Bisa bener. Buat teman-teman yang mau mencoba memulai bisnis di F&B, yang pertama itu jangan pernah takut. Selagi kalian punya ide, keinginan, dan yang bisa dijadikan tips itu kalau emang kalian merasa enjoy melakukan bisnis itu, entah itu coffee shop, F&B maupun di bisnis yang lainnya, bila kalian udah punya keinginan dan ngerasa enjoy, just do it gitu. Dan yang paling penting semuanya itu harus secara detailing juga. Jangan sampai buat teman-teman, mungkin pernah ada dari circle kita dan pengalaman pribadi, kita kadang terbawa suasana aja. Mungkin karena teman-teman udah ada yang punya bisnis sendiri lah, ada yang pengen punya usaha, tapi terbawa suasana dan akhirnya nggak nyampe 6 bulan gulung tikar gitu loh. Jadi semuanya pun juga harus termanage dengan baik. Dari gue harus berani ya. Berani ambil resiko. Gue inget dulu waktu awal banget sebelum ada Muja, sebelum jadi kayak sekarang. Jadi gue dapat lokasinya di sini nih, itu kayaknya minggu depannya langsung di DP-in tempatnya, padahal
pada saat itu juga konsepnya belum ada. Betul. Masih kayak nol gitu loh. Cuman karena berani terus semi-semi nekat, jadi ya udahlah, jadilah seperti sekarang. Jangan lupa like, Komen, and subscribe ke channel YouTube Turaber yang karetnya 2.